Sejarah diciptakannya malaikat Jibril sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Ia mempunyai 600 sayap, dan masing-masing sayap menutup cakrawala. Dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa derajat hadis ini jayyid baik. Dalam sanad Tirmidzi disebutkan hadits dengan isnad sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata mengenai Jibril. Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi. Ketika menerangkan tentang Jibril ini, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan di sisi yang mempunyai arsy yang tinggi derajatnya, dipatuhi lagi dipercaya Quran Surat At-Tawir, 19-21. Yang dimaksud dengan utusan mulia, di sini adalah malaikat Jibril, sedangkan pemilik singgasana adalah Rabbul Izzah Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20,000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku sedangkan salat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Robku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman yang artinya, "Ya Jibril, akan aku berikan surga mawa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga mawa tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga mawa.
Satu hayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kecapean dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Robku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga Mawa?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan salat 2 rakaat yang mereka kerjakan." Sabda Rasulullah, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga beserta dengan segala isinya termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan dan sebagainya, manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, terdapat juga kalajengking dan neraka yang bertingkat-tingkat serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang, sadis, ganas, yakni malaikat Zabaniyah. Kata Rasulullah, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia, kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut. Begitulah seterusnya dari perut ke dada dan dari dada ke kerongkongnya. Itu saat seseorang sedang menghadapi sakaratul maut. Kalau orang yang sedang nazak menghadapi sakaratul maut adalah orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya, kata Rasulullah. Kita sebagai umat Islam mesti mengakui kebenaran ini dan dia adalah sama seperti kita, beriman kepada perkara gaib. Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu karena Allah Maha Pencipta. Cukuplah sekedar kita melihat langit yang tidak bertiang, bukankah itu juga perkara mustahil bagi manusia untuk membuatnya? Demikianlah kisah penciptaan malaikat Jibril, semoga bisa menambah pengetahuan bagi kita.